Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wah, cuacanya ini enak banget ini ya, tempat saya hujan, cuacanya sejuk, dan saya lihat di beberapa ramalan cuaca juga di beberapa daerah juga hujan. Ini memang hujan banyak terjadi di mana-mana nih, Bung Rocky. Cuacanya seperti itu, Bung Rocky. Ya, kalau cuaca bisa tanya ke BMKG, tapi kalau ramalan politik itu mesti tanya pada hati nurani. Yes, wah, ini menarik nih kalau Anda ngomongin soal hati nurani karena sekarang ini sedang muncul di kalangan netizen muncul gerakan salam empat jari. Saya tadinya bingung tuh apa empat jari itu. Rupanya empat jari itu gabungan antara 01 dan 03. Jadi kalau gabung jadi empat jari begitu ya. Dan ini ada satu video yang sedang beredar luas, viral banget ini. Saya saya lihat ini kelihatannya diambil dari Total Politik. Di situ politisi PSI Ade Armando itu bertanya kepada audiens di situ. Rupanya mereka ini berkaitan dengan soal pilihan nanti kalau ada salam empat jari itu. Ya kata dia nanti kalau begitu pendukung Anies siap-siap dukung Ganjar kalau masuk dua putaran kedua dan dijawab oleh yang hadir nggak apa-apa kata dia begitu. Dan rupanya Terus karena masih penasaran Adi, "Oh ya nanti pendukung PKS akan mendukung PDIP." Dijawab juga nggak apa-apa dan kemudian ketika turun yang penting tidak 02. Wah, saya bilang ini sampai serius itu sekarang situasinya. kita bisa baca psikologi adek yang masih itu juga tuh Ya. ingin membelah, ya ingin membelah politik itu dengan soal-soal yang ideologis. Kan nggak mungkin PKS tidur seranjang dengan PDIP, yang satu agamis, yang satu sekuler. Oh Hmm. ya, dalam keadaan normal begitu. Tapi politik kita lagi tidak normal. Sama-sama PKS dan PDIP itu disakiti oleh cewek-ceweknya Jokowi, kira-kira Hmm. begitu tuh. Hmm. Anies dan Ganjar itu sama kedudukannya, dua-duanya mau dianaktirikan dalam politik, akan bahkan mau disingkirkan sebagai keluarga dari politik demokrasi kan. Jadi bagi mereka nggak ada soal mau berkelahi berselisih secara ideologis itu nanti tuh. Yang Hmm. penting bagi anak-anak muda ini peraturan permainan itu adil dulu, wasitnya adil dulu. Jadi Hmm. bagi mereka, ya adek mau ngomong apa poinnya menghalangi PDIP bersekutu dengan PKS? Kan nggak ada poin. Hmm. Kecuali dua-duanya merasa dijadikan pemain yang sama derajatnya dengan 02 kan. Jadi dalam keadaan ketidakseimbangan politik, teori adek itu nggak ada gunanya tuh. Dan Hmm. orang membaca, ya adek juga sebetulnya udah terdesak sehingga dia mesti berupaya untuk membelah lagi eh, politik itu secara ideologis. Yang PKS nggak mungkin ketemu dengan PDIP. PDIP itu dengan Hmm. nasionalis kan. Jadi gagal di situ. Kalau anak bilang gagal paham lu deh, kira-kira gitu. Ya, ya, ya. Tapi ini jadi sangat menarik ya, karena kita tahu bahwa di level elit sudah mulai ada pendekatan-pendekatan semacam itu ya, Bung Rocky. Kemarin misalnya Pak Surya Paloh sudah memberi sinyal ingin mau bersedia dengan bertemu dengan Ibu Megawati, dan karena memang ada foto itu kelihatannya waktu itu terjadi di Bandung, bagaimana Pak Surya Paloh, Anies Baswedan dan Pak JK itu foto bersama. Ini kan mereka kemarin juga kampanye bersama, dan kita bisa menduga-duga pasti Pak JK ini yang akan jadi comblang nih kalau pertemuan begitu. Nah, sementara di level bawah yang tadinya kita bayangkan akan sulit ya. Kalau elit kan dia punya kalkulasi politik sendiri ya, Bung Rocky ya, nggak bawa Ya. baper. Kalau di bawah kan baper bawaannya. Ternyata tidak juga gitu loh, Bung Rocky. Kita mulai melihat bagaimana anak-anak muda ini mengerti arah politik negeri ini kan. Hmm. Mereka mungkin nggak ngerti apa sih bedanya PKS dan PDIP itu. Hmm. Tapi bagi mereka dua-duanya itu bagian yang mau disingkirkan, maka timbul semacam heroisme itu. Kita mesti bela dong gitu. Hmm. Karena Hmm. itu muncul salam empat jari itu. Jadi salam empat jari ini satu temuan cerdik, kalau nggak mau disebut cerdas, oleh mereka yang mengirim sinyal bahwa kami tahu kami berbeda, tetapi kami bersatu untuk menghalangi kecurangan. Kan itu dasarnya kan. Hmm. Jadi poin-poin ini yang pernah dibayangkan bahwa ya putaran kedua itu akan terjadi persekutuan berdasarkan format ideologi, enggak. Bagi itu kalau pemilu ini jujur, kalau pemilu tidak jujur, maka bahkan yang bermusuhan bisa berdamai untuk mencegah ketidakjujuran kan. Jadi Ya. itu intinya tuh, kejujuran itu mendahului persaingan ideologi, dan itu bagus betul. Dan kita mengerti bahwa di dalam etika juga begitu tuh, nilai tertinggi adalah keadilan, kejujuran, kebenaran. Itu membatalkan persaingan-persaingan oportunis atau pragmatis di bidang ideologi. Itu soalnya tuh sama seperti kalau kita jelasin bagaimana mungkin partai buruh Eropa itu bisa bersekutu dengan partai hijau. Bukankah partai buruh itu tidak menginginkan aturan-aturan yang bisa membatalkan upah mereka, sementara partai hijau itu menginginkan oksigen, dan itu sebetulnya kapitalis.
Jadi kau bayangin partai hijau yang kapitalis di Eropa, karena yang menginginkan udara bersih itu para kapitalis sebetulnya. Dan partai buruh yang bergelimang dengan asap pabrik itu bisa bersekutu. Karena dua-duanya merasa planet ini sedang berbahaya, karena itu mereka bersatu tuh. Jadi itu yang kita sebut sebagai persaingan ideologi bisa ditunda sementara seandainya ada musuh bersama. Nah, musuh bersama dari buruh dan partai hijau itu adalah nasib planet. Musuh bersama antara PKS dan PDIP adalah cawe-cawenya Jokowi. Kan dengan mudah kita pahami itu. Iya, iya. Tapi saya kalau menangkap malah lebih jauh dari itu ya, Bung Rocky. Jadi dia kan memang ada gium tadi ya, apa my enemy's enemy is my friend begitu ya. Itu kalau itu kan betul-betul kalkulasinya pragmatis banget kan gitu ya. Tapi kalau ini saya lihat ada beyond itu gitu. Saya melihat bahwa ada kesadaran bersama buat anak-anak itu soal ideologi itu bisa kita kesampingkan. Tapi ada tujuan paling besar daripada kita. Mirip sebenarnya dengan yang hijau dan buruh tadi. Kepentingan bersama bagaimana menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan masa depan Indonesia. Saya kira itu sebenarnya anak-anak ini. Jadi saya memantau bahwa mereka berupaya untuk mencari jalan yang tidak ditemukan oleh elit itu. Kan elitnya udah ketemu-ketemu aja tuh dipublish sebagai pernyataan politik yang kadang-kala kita baca mendua sebetulnya. Tapi bagi anak-anak ini jelas poinnya itu. Mereka ingin lihat Indonesia dihasilkan melalui pemilu yang bersih itu. Nah itu yang saya kira itu, beyond fakta-fakta politik yang ada. Bagi mereka ini masa depan mereka tuh. Walaupun mereka nggak ucapkan, karena kita selalu anggap ini anak-anak yang modalnya berbaring main game segala macam. Tapi di dalam game itu juga mereka belajar tentang kejujuran sebetulnya kan. Mereka melihat bagaimana game-game itu mengajarkan value. Dan setiap saat setelah dia mulai buka game, tiba-tiba masuk TikTok yang isinya politik, lalu mereka mulai tertarik tuh. Jadi kapasitas anak-anak muda ini untuk menuntun demokrasi justru dimungkinkan atau disediakan oleh sejarah karena ada kontras, yaitu permainan politik kok curang ya, sementara dia main game tuh ada aturan yang standar tuh. Jadi kira-kira itu tuh timbul kesadaran beyond realitas ini, beyond fakta politik, bahwa mereka menginginkan pemilu yang jujur. Mereka nggak ucapkan itu sebagai kampanye, tapi mereka lakukan sebagai perlawanan. Jadi pemilu jujur itu tidak dihasilkan melalui kampanye, tetapi melalui perlawanan politik dengan semiotik tadi itu, salam 4 jari itu. Lalu Jokowi panik, apalagi ini. Karena Jokowi nggak pernah berpikir bahwa anak-anak muda ini sebetulnya menunggu kesempatan untuk melakukan protes. Ya. Nah, saya malah punya harapan, mungkin bisa aja berlebihan gitu ya, Bung Rocky. Ini anak-anak muda, Gen Z ini yang tadinya dipersepsikan anak yang apatis dan politik dan sebagainya, ternyata begitu mereka ini melampaui generasi kita. Bahkan mereka sama dengan generasi founding parent kita dulu, yang kita tahu bahwa spektrum politiknya mereka bisa berbeda. Bahkan ada yang komunis dan lawan nasionalis dan agamis kan begitu. Tapi mereka bisa bertengkar dengan keras di parlemen, tapi ketika jadi sama-sama berbicara tentang Indonesia, mereka kepentingannya sama. Dan saya kok melihat, loh, anak-anak ini jauh lebih maju daripada kita ya. Mereka berpikir tentang Indonesia, bukan lagi berpikir tentang kelompok-kelompok kepentingan atau agama ataupun ideologi gitu. Iya, terlalu lama mereka nonton ketidakberesan ini. Mungkin mereka anggap dari awal, ya udahlah kita Gibran aja. Karena semacam sensasi itu ada perwakilan anak muda. Tapi makin lama mereka lihat, loh kok jadi begini yang ingin mewakili mereka kan. Kan dia juga punya, anak-anak muda ini kan, Gen Z ini punya semacam pemimpin informal yang menuntun komunitas-komunitas mereka tuh. Dan si pemimpin informal ini biasanya aktivis tuh, aktivis mahasiswa. Yang kadang-kadang baru semester 1 tapi mendengar percakapan politik di kampus, lalu dia mulai terangkan tuh bahwa iya Gibran klaim pro kita, tapi kita nggak mau diklaim, kira-kira begitu kan. Kata itu aja menimbulkan diskusi. Lalu masing-masing mulai cari TikTok, mulai lihat perdebatan dan analis dari para pakar atau terutama FNN misalnya tuh. Loh kok begitu cara milenial menuntut kita? Mereka mulai antipati kan akhirnya. Jadi saya lihat ini antipati yang disimpan dari awal yang baru meledak sekarang, dan itu dan sangat cerdas itu, tiba-tiba salam 4 jari. Jadi poin kita sebetulnya ada simpanan intelektual di bangsa ini yang nggak mungkin dibatalkan oleh sekedar BLT atau tukar tambah amplop segala macam. Nah inilah yang kondisi yang kita sebut
generasi emas itu adalah mereka yang sekarang beroposisi dengan Gibran justru. Ya, Dan jadi terbalik kan, dari dianggap generasi emas adalah generasi yang akan dibawa oleh Gibran melalui figurisasi Gibran. Ternyata ya, sebaliknya justru ya. mereka tidak menginginkan suara mereka itu diwakili oleh seseorang milenial yang sebetulnya bagi mereka bukan itu yang mereka idealkan. Ya, saya kira ini album barunya mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto kemarin mesti diubah sedikit liriknya, Bu. Kalau dia kemarin salam 3 jari, jangan pilih anak Jokowi. Kalau sekarang mestinya diganti salam 4 jari, pokoknya yang penting jangan anak Jokowi. Iya. Iya itu Andi mungkin belum dapat poin ini. Heeh. Suatu waktu mungkin dia akan, oh ya bahkan saya salah tuh. Hmm. Yang benar adalah adik-adik saya itu yang dengan Hmm. cerdas dan cerdik menemukan gimmick baru itu. Salam 4 jari itu, jangan pilih anak Jokowi. Kira-kira. Itu lebih nendang sebetulnya tuh. Hmm. Ya, ya, dan pilih yang jelas ini pilih anak Jokowi loh ya, ya. Bukan Pak Prabowo mungkin bisa ikut gabung di sini kan, Bung Rocky ya, karena yang bukan dia yang mau diboikot. Ya, orang nggak akan boikot Prabowo karena orang tahu Prabowo nggak bisa diboikot lagi karena dia punya Gerindra, dan Gerindra itu mesin politik yang udah bekerja sampai akar rumput itu. Dan bagi anak-anak itu ya sebetulnya idealnya Prabowo aja sendiri, ngapain mesti bawa Gibran tuh. Jadi tetap Gibran itu jadi beban pada Ya, Prabowo sebetulnya yang nggak pernah disangka-sangka akan justru diolok-olok oleh anak-anak yang seusia Gibran. ya, ya. Nah, tadi Anda dukung soal menyinggung soal BLT, soal bansos ya, Bung Rocky. Saya jujur saja punya kekhawatiran. Arus perubahan ini memang terjadi pada anak-anak muda yang melek literasi, yang mulai sadar demokrasi. Tetapi kan ada sekelompok bangsa kita juga yang jumlahnya sampai 20 juta keluarga itu mendapat bansos gitu ya. Dan sekarang ini kan ada gerakan yang saya mendengar itu secara masif dari di bawah, dari kepala-kepala desa, RT RW itu mulai dikerahkan untuk menyampaikan semacam narasi kepada publik bahwa kalau sampai Prabowo dan Gibran itu tidak terpilih, maka presiden berikutnya tidak akan menyediakan bansos. Dan itu kan sebenarnya narasi itu sudah dimunculkan oleh Pak Zulkifli Hasan ya, ketika dia membagikan bansos juga, kampanye itu bagian bansos itu dia menyatakan kalau Prabowo dan Gibran tidak terpilih, ya tidak akan ada bansos. Padahal orang seperti Anies misalnya menyatakan, oh bansos nggak akan dihapus, yang ada bansos plus gitu. Ya, saya bicara soal itu dengan beberapa tokoh mahasiswa di Hmm. Jawa Barat tuh, Cianjur sekitarnya. Dia bilang begini, iya memang boleh aja tokoh-tokoh politik itu eh, eh, pada mengawasi atau mewanti-wanti atau mengancam kepala desa. Tapi banyak anak kepala desa yang sekolah di Bandung dan bergaul dengan Hmm. dengan para politisi dan akan balik ke situ untuk menerangkan pada bapaknya tuh, jangan begitu Pak, jangan mau Hmm. ditindas. Dan Hmm. itu yang akan saya kira akan mereka lakukan tuh. Jadi ada jaringan BEM Jawa Barat yang akan pergi ke desa-desa untuk menerangkan pada kepala desa bahwa jangan jadi antek, kira-kira begitu loh. Hmm. Kan kita tahu bahwa anak-anak dari desa itu kan ngekosnya di kota-kota universitas tuh di Jawa Barat dan mereka terkoneksi dengan jaringan BEM. Jadi percuma Zulkifli segala macam itu menakut-nakuti kepala desa karena nanti anak-anak desa ini termasuk anak si kepala desa akan pulang ke desa dan menerangkan pada bapaknya tuh, ngapain mau dengerin Zulkifli segala macam tuh, kan mereka pro Gibran tuh dan gue nggak pro Gibran, kira-kira begitu kalau saya bayangin. Ya. Jadi akan ada perlawanan kultural juga dari mahasiswa terhadap upaya senior-senior partai ini yang ya terlalu terlihat sih itu ngancam segala macam. Ada urusan apa tuh, BLT itu adalah dana kita yang kita bagikan tuh, bukan dana Jokowi. Emang kalau kita tanya lu Jokowi duitnya dari mana sekian triliun buat bagi BLT, nggak ada di situ. Dan kepala desa juga banyak yang udah paham itu tuh, walaupun dia merasa oh iya iya iya, tapi Hmm. tetap ada satu perintah etis bahwa tidak boleh memanfaatkan keterdesakan rakyat miskin, dan tidak boleh juga para politisi ini mengancam kepala desa itu. Ya, ya, ya. Ini soal ini kan, soal bansos ini kan sebenarnya juga sudah disinggung oleh KPK ya kemarin ketika muncul rame-rame ada logo Prabowo Gibran di beras bansos itu, dan kemudian Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengingatkan agar Bawaslu itu segera turun karena kata dia ini mungkin belum tentu korupsi, tapi ini jelas ada konflik of interest, dan kata dia konflik of interest itu bagian dari embrio untuk sebuah korupsi gitu. Jelas itu korupsi Hmm. kebijakan itu kan, Ya, menempelkan sesuatu di situ kan, itu artinya memanfaatkan kekuasaan kan. Jadi tetap poin-poin semacam ini yang akan dilihat terus, diawasi,
dan pengawasan itu makin lama makin ketat dan makin tajam itu kritikan atau cemooh segala macam menjelang 14 Februari. Nah, waktu yang tersedia ini nggak mungkin lagi dipakai oleh Jokowi untuk menghalangi gerak perubahan yang energinya datang dari anak-anak muda. Jokowi hanya bisa mencegah oposisi Partai Putih karena dipegang sprindik komorbid dari ketua-ketua partai. Tapi anak-anak muda ini kan nggak ada problem dengan korupsi. Mereka bebas-bebas saja tuh. Jadi gejala baru kita, energi anak muda ini berlebihan, mungkin dopaminnya itu di otaknya sehingga timbul semacam kegembiraan itu bahwa berpolitik ternyata enak ya. Ngapain ya kita hajar kan, itu tema anak muda kan. Jadi soal-soal ideologi mereka tinggalkan. Mereka merasa ada yang dizolimi. Mari kita bersatu tuh. Itu sama dulu anak-anak STM itu waktu demo di MPR itu kan. Itu benar-benar satu generasi yang berguna untuk menerangkan bahwa generasi muda itu, anak-anak muda ini nggak mungkin disogok dengan BLT atau dengan uang haram. Jadi saya kira itu yang jadi pelajaran kita, bahwa ada generasi yang sedang tumbuh yang akan membawa kita pada Indonesia yang berpikir. Nah, itu saya kira yang membahagiakan ya, Bung Rocky. Kan kelihatan sekali bahwa anak-anak ini satu yang paling voluntarisme ya, dia kesukarelaan. Itu terlihat kan, beda sekali dengan sekarang saja. Kampanye-kampanye sekarang itu berbeda sekali dengan kampanye 2019 ya. Kalau dulu gitu kan mobilisasi gitu ya, Bung Rocky. Sekarang itu lebih pada partisipasi dan juga, nah ini kita lihat misalnya Caimin sudah dapat bonus sekarang dipasangkan Videotron gitu karena bagus ketika debat dan sebagainya. Jadi anak-anak ini menarik sekali ini ya, cara berpolitiknya dibandingkan generasi kita lah yang masih banyak dimobilisasi dan kemudian transaksional yang sebenarnya nggak besar-besar amat duitnya, paling 50.000, 100.000 gitu. Ya, kita udah masuk pada dataran itu, apa namanya tadi, voluntarisme. Iya, ya kan dasarnya voluntar, artinya kehendak kuat itu. Nah, kalau udah ada kehendak kuat itu, dia akan nerobos apapun. Jadi memang sejarah itu memfasilitasi satu keseimbangan. Kalau pendulumnya terlalu terlihat kerakusan, kekerasan segala macam, dia akan berbalik, akan ada yang menghalangi pendulum itu masuk ke ekstrimnya. Dan itu yang dilakukan oleh anak-anak muda itu. Voluntarisme itu betul-betul kenyataan jujur dari publik Indonesia tuh, yang hanya bisa diwakili oleh mereka yang tidak peduli dengan transaksi elit. Jadi anak-anak muda ini menemukan kembali sejarah mereka, bahwa mereka harus menuntun negeri ini tuh, dan kesadaran itu ditumbuhkan perlahan-lahan dan kemudian memuncak hari-hari ini tuh. Jadi mulai dari patungan buat bikin Videotron, sekarang ada salam 4 jari segala macam kan. Itu betul-betul kecerdikan dari bangsa ini nih. Dan kita akan lihat bagaimana kekuasaan itu mulai rapuh dan mulai goyang berhadapan dengan kaum voluntaris ini. Kan ini bukan relawan yang disogok amplop, atau bukan buzzer yang berupaya untuk nilep duit BUMN. Ini anak-anak muda yang diasuh oleh sejarah dan menemukan sendiri jalan mereka, jalan pikiran mereka tuh. Ya, sebenarnya kalau kita mau belajar sejarah ya, Bung Rocky, itu memang sejarah itu mengajarkan kepada kita bahwa penguasa yang lalim itu akan dijatuhkan oleh anak muda. Kalau dalam Islam misalnya Fir'aun dan Musa, atau Fir'aun dan Moses gitu ya, kalau di agama Nasrani itu kan juga timbulnya seperti itu. Dan apakah itu juga berulang di Indonesia? Sejarah kan selalu berulang gitu, Bung Rocky. Pasti. Jadi kejujuran itu nilai yang nggak mungkin dibatalkan tuh, dan dia bisa bersembunyi dalam sedikit waktu, tapi nggak mungkin kejujuran itu bersembunyi terus tuh. Nah, sekarang saat ketika kejujuran muncul, maka kepanikan ada di sana tuh. Jadi yang kita sebut sebagai perubahan politik, ya ini intinya tuh, yaitu energi yang tidak pernah diprediksi oleh istana. Oke, terima kasih Bung Rocky ya.